Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan membaca Injil dari Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai dengan 30. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sepotong perikop dari Injil hari ini menyatakan bahwa ada orang Israel yang bertanya kepada Tuhan Yesus, "Hanya sedikitkah? Sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Lalu Tuhan Yesus menjawab dengan jawaban yang tidak menyatakan sedikit atau banyak, tetapi jawaban Tuhan Yesus adalah, jawab Yesus kepada orang-orang itu, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu." Berarti ketika masuk ke dalam Yerusalem yang sudah banyak diketahui orang, berarti ada pintu yang sempit. Orang Israel diminta untuk masuk ke dalam kota melalui pintu yang sempit. Lalu diteruskan dengan, "Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Di dalam kehidupan umat Israel, tentu saja ada banyak orang yang ingin masuk ke kota Yerusalem. Semestinya pintunya itu besar, tetapi pintunya ini ternyata hanya sempit. Maka banyak orang yang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Karena apa? Ya, mari kita dengarkan atau kita baca selanjutnya. "Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.'" Jadi yang pertama-tama, pintu itu pas ada waktunya dibuka dan ada waktunya ditutup. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, orang Israel diminta untuk berusaha masuk ke dalam pintu yang sempit itu, meskipun ada banyak orang yang tidak dapat. Dan pintu itu akan segera ditutup, atau pasti ada waktu ditutup. Maka harus berusaha untuk masuk ke dalam, supaya bisa tidak ketinggalan untuk masuk. Lalu kalau tidak bisa masuk, bagaimana? Kalau tidak bisa masuk atau sudah tertutup, lalu ada orang yang mengatakan, itu dikatakan dengan demikian, "Kalian akan berdiri di luar. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian," berarti orang-orang yang diajak bicara itu, "akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.'" Yang dari luar mestinya akan berteriak-teriak untuk meminta buka, tetapi yang di dalam menyatakannya, "Aku tidak tahu dari mana kalian datang." Dari mana? Dari umat Israel atau dari lain? Artinya dari umat-umat yang lain. Maka kalian akan berkata, ini sebagai pembelaan diri bagi mereka, "Kami telah makan dan minum di hadapan dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami." Ya benar, sudah makan dan minum.
sudah melihat bahwa Tuhan Yesus mengajar di kota-kota. Tetapi pertanyaannya, kenapa mereka sampai terlambat untuk masuk ke dalam pintu yang sempit itu? Tetapi ia akan berkata, "Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan." Lalu kejahatan apa yang dilakukan oleh orang-orang itu? Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kalian melihat Abraham, Ishak, dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah. Tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Berarti tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh kejahatannya. Kejahatannya adalah mereka tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, bapa leluhurnya. Apa yang dilakukan Bapak Abraham, Bapak Ishak, dan Bapak Yakub? Kita akan lanjutkan. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan. Ini sudah dinyatakan oleh orang yang ada di dalam si tuan rumah tadi. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari dari utara dan selatan. Dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ini kata kerajaan Allah untuk menjelaskan seperti yang kemarin kita bahas. Kerajaan Allah itu di sana ada orang duduk makan. Di sana ada rasa bahagia. Kapan itu? Besok. Masih yang akan datang di kerajaannya Allah. Ingatlah, ada orang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita yang orang dari utara, orang dari barat, orang dari selatan, orang dari timur mau masuk ke dalam pintu yang sempit itu, ya kita memang harus berusaha. Kita bukan orang Israel, kita orang dari luar. Bagaimana? Apa yang perlu kita lakukan adalah kita percaya seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka menanti-nantikan Tuhan Yesus. Apakah sampai hari ini kita masih menanti-nantikan Tuhan Yesus? Apakah sampai hari ini kita masih menginginkan, mengharapkan, merindukan, menyandarkan diri pada Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam pintu yang sempit tadi, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah tadi? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tidak mudah. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak membawa apa-apa mungkin ya. Kita tidak membawa buah yang besar dan seterusnya. Kita cukup orangnya saja. Apa yang kita bawa adalah diri kita. Supaya kita tidak mengganggu, atau beban kita, atau barang-barang yang akan kita bawa tidak mengganggu ketika kita masuk ke dalam pintu yang sempit. Kiranya kita semua bisa memahami apa yang harus kita bawa, apa yang harus kita persiapkan sampai di sini supaya kita bisa masuk ke dalam pintu yang sempit itu. Dan yang terakhir adalah kita tidak terlambat. Amin. Berkah dalam